Halo teman-teman, selamat datang kembali lagi di Brief Break. Obrolan singkat tapi penuh makna. Oke. Gimana Pak Dian? Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat ya Pak ya. Nah, tamu kali ini agak beda nih. Nih, Bapak bawa tamu lagi nih Pak. Ya, dari dunia pendidikan, Yes. khususnya universitas. Oh berarti kita nggak bahas dunia kerja dulu nih hari ini? Enggak, kita bahas dunia edukasi dulu. Oke, siap boleh. Nah, tamu kita itu dari seorang dosen. Hmm? Beliau juga dulu dosen saya mengajar di bahasa Inggris. Oh. Lulusan dari universitas di salah satu Malaysia ya, Pak ya. Ya. Nah, jadi beliau ini juga punya julukan dosen killer waktu zaman saya, Pak ya. Dosen killer. Nah, sekarang nggak tahu nih, killer atau nggak nih? Takut saya Pak. Tanya killer enggak? Tanya dia aja. Boleh diperkenalkan Pak? Oh ya, nama saya lengkap itu Suswanto Ismadi Mega. Oke. Nah, panggilannya Mega. Megah. Oh. Mungkin boleh gelarnya, Pak. Panjang loh gelar. Boleh Pak. Salah nih Pak. Iya. Kalau lengkap, Kalau lengkap Ya, ya, full aja, full. Associate Profesor Suswanto Ismadi Mega Saputro SPD M.Link PhD. Kalau gayanya panjang. Sombong amat. Bayangin kayak kereta. Kereta itu Pak. Kereta. Oh. Nah, terus satu lagi nih, ada kakak-kakak nih Pak. Siapa nih? Wah, ini juga seorang mahasiswi tapi semester akhir nih. Kebetulan beliau ini juga muridnya Pak Megah. Wah. Nah, dengan beliau kita juga punya hubungan kerjasama nih dengan SMK swasta Restu Bunda. Oke nih, nanti kita bahas kita nih bahas detail ya. untuk Restu Bunda. Boleh kakak perkenalkan? Oke, perkenalkan nama saya Sania Soleka Jelius, bisa dipanggil Sania. Dan saat ini saya mahasiswa semester 7 di Universitas Riau Kepulauan. Sabar dulu, berarti kakak Gen Z ya? Iya, jelas. Siap. Berarti kakak harus di tim saya kak. Iya. Kita perangi milenial ya kak. karena kan kakak setuju gak milenial ini kaku kan kak? Iya, bener. Iya. Sangat Jadi relate ya, jadi kami sebagai Gen Z itu mau buat milenial agak santai dikit. Kecil. Oke. Oke Pak, kita mau bahas pendidikan. Nah, menurut Bapak kenapa kita harus bahas pendidikan nih di episode kali ini? Nah, jadi menurut saya pendidikan ini penting ya, karena dia ini kan cikal bakal ya, Iya. cikal bakal generasi masa depan. Nah, kalau menurut Pak Megah gimana Pak pendidikan zaman sekarang Pak? Ya pendidikan zaman sekarang berbeda dengan zaman saya dulu kan. Sekarang sudah apa-apa tersedia di platform ya digital ya. Mau buka kamus saja kalau zaman saya dulu masih kan dengan bahasa Inggris kan, bawa kamus besar kemana-mana, tasnya besar-besar. Sekarang cukup di ujung jari sudah bisa. Iya, sudah bisa betul. Bisa. Bahkan nerjemahkan pun ujung jari kan. Iya. Kalau dulu nerjemahkan lama. Bahkan saya masih ngalami ketik manual. Pakai mesin tik gitu ya. Itu peralihan saya, zaman saya dulu. Jangan udah di museum itu Pak. Itu awal saya kuliah. Iya. Oh, nah Pak, itu berarti bidang Bapak dosen apa Pak? Saya di pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris. Oh, berarti ada ranah ke komunikasi ya Pak? Iya. Nah, menurut Bapak nih, saya penasaran nih. Menurut Bapak, gaya komunikasi Gen Z sekarang itu gimana? Berbeda. Dengan milenial atau gimana tuh? Berbeda. Kalau Gen Z kan mereka cenderung mereka lebih kalau bahasa trennya itu cuek. Oh, cuek. Karena dia sudah terbiasa fokus ke HP, alat-alat media sosial yang ada. Sementara Kebanyakan dulu, nunduk memang Pak kami. Pak. kalau dulu kan mereka lebih banyak interaktif dengan kawan-kawannya. Yes, nongkrong ya Pak ya. Nongkrong, duduk, ngobrol. Gitu. Emang Kak Sani orangnya cuek apa? Pak. Ya, menurut Bapak gimana? Ya, bukan cuek itu, mungkin tidak seperti dulu. Dulu sama menanyakan sama orang itu masih mau menanyakan gimana ini. Kalau sekarang udah terjawab semua Oh. di HP-nya, di Makanya tangannya. komunikasinya jadi lebih Ya, menurun ya Pak ya. ya agak berkurang. Ya, apalagi mungkin yang bisa nilai komunikasi kami itu ChatGPT Pak. Betul. Karena Gen Z sekarang nggak apa-apa curhat sama AI Pak. Iya betul. AI-nya. Yang parahnya lagi dia Gen Z ini membiarkan AI untuk membuat keputusan Pak. Itu kan bahaya tuh. Nah, iya tuh sering atau gimana? Nah, menurut Sania apakah Sania seperti itu juga? Nah, udah nih. Kalau kadang-kadang iya sih pakai AI untuk memutuskan suatu hal, karena kita sendiri kadang kurang percaya diri kali ya. Nah itu. Contohnya gimana untuk memutuskannya? Kasih minta saran ChatGPT enaknya makan apa ya hari ini gitu. Nah itu salah satunya juga tuh ya. Kadang kan bingung, apalagi kalau berteman gitu. Mau pakai style apa gitu. Iya benar.
itu Pak Gen Z Pak. Gen Z ya. Nah, Pak, kita kembali ke dunia pendidikan lagi, Pak. Jadi ada perbedaan nih, Pak, antara milenial yang pernah Bapak ajar dulu dan juga generasi sekarang, Pak. Kira-kira, Pak, ke depan nih, masa depan Gen Z ini kan berarti makin banyak nih, Pak, populasi. Nah, menurut Bapak itu gimana? Peluang kesempatan kerjanya dengan sumber daya yang ada, Pak? Kalau melihat peluang kerja, Gen Z kan cenderung mereka generasi tanda kutip rebahan. Dari tempat Rebahan, ya? tidur aja Wah. bisa menghasilkan uang gitu loh. Iya, tapi Pak bisa menghasilkan uang Pak. Menghasilkan uang. Iya. Beda dengan zaman kamu lah, Dian. Ya. Kamu harus bekerja. Contohnya, saya ambil contoh. Dian salah satu mahasiswa yang punya semangat, punya visi yang tinggi. Saya ngelihat sendiri kan, beliau ya, dia ya. Karena sekarang tak panggil beliau karena udah punya perusahaan sendiri kan. Betul, iya. Dia saya lihat kerja keras dari merantau dari Bintan ke Batam, hidup sendiri, dari kerja jaga di warnet, Oh, pernah, Pak? Oh, pernah. Saya orang warnet asli. Oh, TU di sekolah Iya. swasta, terus jualan nasi goreng, jualan mie goreng itu di titik itu suatu dia pengen mengubah, ada semangat untuk mengubah nasibnya, cita-citanya. Cita-cita itu sudah mulai nampak sekarang. Saya ngelihat waktu dia kan sering dulu di tempat saya, bahkan tidur di tempat saya. Di bukunya itu saya lihat di sampulnya di dalam itu ada cita-citanya jadi kepala daerah. Woi, gokil ya. Itu baik. Mengubah sesuatu, saya bilang tadi perjalanan dijemput dia harus pakai sistem. Sistem itulah yang bisa mengubah. Kalau nggak lewat sistem, nggak lewat kekuasaan, nggak lewat power, susah. Karena dia punya tangan-tangan yang bisa menggerakkan suatu kebaikan. betul. Lucu sih Pak kalau saya punya bos wali kota ya. Amin. Kadang candaan orang itu kan bisa jadi kenyataan. Iya, Contohnya Bill Clinton waktu masih muda, Pak Presiden Soekarno datang ke Amerika melihat kamu suatu saat jadi presiden. Padahal masih anak-anak usianya, masih itu anak-anak kecil melihat Pak Presiden Soekarno datang ke Amerika jadi presiden. Contoh yang lebih update ada Pak Muldoko. Waktu mau masuk Akmil aja ibunya itu dalam wawancara di TV nggak yakin dia diterima. Tapi di situ dituliskan ketika masuk cita-cita apa? Jadi Panglima TNI Jenderal Muldoko. Jadi kenyataan itu salah satu yang dulu di luar prediksinya sendiri. Karena itu semangat dan doa. Saya lihat Dian dulu ketika baru zero ke sekarang boleh katakan hero kan. Hero saya katakan hero. Karena di usia-usia baru 30-an awal kan sudah punya perusahaan Sudah sendiri. bisa punya menghidupkan dapur-dapur anggotanya Pak. Ya, itu cita-cita dia dulu. Iya. Dimulai dari, tapi untuk cita-cita kalau dia cuma melamun saja, itu bedanya dengan milenial kan. Milenial ada gerakan dari nol. Dari nol, ya. Punya cita-cita tinggi, realistis. Iya. Dia harus kerjanya aja cuma jaga warnet, TU di sekolah, disambil itu nggak cukup dia, harus cari tambahan uang. Ya, dia masak mie, nasi goreng titip-titipin. Nitipin pun juga strategi saya ngelihatnya. Iya, betul. Saya bandingkan dengan kawan saya sendiri yang buka rumah makan kan. Dia lebih mengena. Nanti saya sebutkan nanti nggak enak. Tapi ini bisa masukkan. Dia nitipin dia ngomong saya nitipin satu tempat cuma 3 Pak. Itu kan strategi. Kenapa nggak langsung banyak efektif? Tidak harus enggak. Kalau kelihatan banyak nggak laku, orang nggak tertarik. Orang tertarik ketika sedikit. Wah, ini udah mentalnya udah ada ini anak ini. Udah pinter dari dulu ya Pak. Segalanya. Sekarang sih Pak ya. Tekanan hidup. Berarti kan Bapak bilang milenial itu dia lebih merintis Pak dari nol gitu. Siap Berarti ya. bisa dibilang Gen Z itu maunya yang instan dong Pak. Ya, Itu karena produk milenial Pak. iya produk. Gara-gara produk ini Iya, gara-gara mie instan. Mie instan zaman saya udah ada. Tapi kan kami gara-gara apa melihat yang karena kami jarang melihat contohnya udah jadi aja Pak semuanya Pak. Kami nggak melihat contoh yang membangun gitu Pak. Belum ada. Kebanyakan apalagi di lingkungan kita ya gitu, di lingkungan Gen Z Pak. Apalagi sekarang Gen Z apa Netflix sih Pak. Mau nengok siapa Pak? Nengok artis doang ya kan gitu. Nggak nengok nih teman yang lain atau milenial tuh lagi merintis, lagi susah, berdarah dan segala macam. Itu jarang kita lihat Pak. Gitu. Mungkin adanya Bapak di sini bisa ngasih gambaran nih ke Gen Z gitu. In term of dari segi kesabaran
Gen Z itu kan lebih relatif kurang dibanding milenial karena mereka terlahir sudah otomatis ada. Kayak dibanding zaman saya dulu TV itu masih ada TVRI saja. Mau nggak mau dia akan menerima itu. Nunggu film itu nunggu seminggu berikutnya. Benar. Duduk dan waktu yang sama dan itu mandi dulu. Misalkan yang punya TV itu tetangga kan ngumpul. Kayak mereka itu pagi seluruh Indonesia saya tahu mesti unyil jam segini. Teratur ya Pak. Kalau malam minggu sudah hafal, saya sampai hari ini hafal penyiarnya apa. Malam minggu itu setengah 8 ini, jam 8 ini, jam 9 ini, setengah 9 ini, jam 11 ini. Ya, betul, itu betul. rapi seluruh Indonesia. Dan kita belajar sabar, nunggu minggu depan. Betul. Dan mereka waktu-waktu tertentu teratur waktu. Ya. Waktunya belajar, waktu itu. Sekarang enggak. Pengen apapun film, apapun di HP ada. Tidak harus ke gedung bioskop atau nunggu film. Nah ini kan belajar sabar. Dia bisa menghargai waktunya, menghargai orang lain. Betul. Antri. Ketika Dian sendiri waktu masih kuliah awal kan belum ada Android ya dia. Baru SMS. Dia harus sabar, nggak bisa ngerjakan tugas, dia harus baca buku. Iya benar. Jadi saya dulu sering nongkrong di perpus sebenarnya. Jarang banget nongkrong rame-rame itu saya jarang. Pantesan introvert Pak. Kan seperti telah saya sampaikan bahwa burung elang itu jarang sekali dia terbang bergerombol. Itu kan sunatullahnya kan gitu. Jarang lihat harimau itu lebih kuat dari singa kalau dipertarungkan dari segi apapun. Dia nggak pernah bergerombol. Orang besar itu jarang bergerombol. Itu normal. Itu polanya Pak ya. Itu sejak zaman saya kuliah udah lihat kalau anak menyendiri itu kalau dia nggak kelainan jiwa, dia juga akan punya kelebihan yang lain. Itu fakta. Zaman dulu bergerombol nggak bisa besar karena pemikirannya nggak sama dengan kawan-kawannya. Sayang banget itu Pak. Menyendiri di rumah nonton Netflix ya. Iya benar. Kayak Dian misalkan contoh dia dari segi kalau mengandalkan cuma pendidikan, dia nggak pendidikannya tempat pola pikir. Dia kan jiwa entrepreneur karena cita-citanya itu tinggi. Jadi untuk mencapai tinggi dia akan dilakukan seperti itu. Ya tanya aja dia, istrinya aja dia nggak kerja, dia di rumah, dia idealnya di situ. Sekarang nggak bisa lagi Gen Z seperti itu. Sebenarnya bisa ditiru, bukan nggak bisa. Seperti itu, Gen Z pun bisa ngikuti zaman saya. Misalkan kuliah pakai mesin ketik, sabar. Iya. Susah sih Pak. Berat itu, berat. Sabar. Sulit Pak. Sekarang anak itu, mohon maaf ya, jarak 100 meter dari rumah dia harus diantar pakai motor. Ya itu kena itu banget tuh. bener. Bener. Ke masjid pakai motor lah, padahal sebelah aja. Itu menandakan kalau Gen Z itu nggak susah-susah amat bisa beli motor. Enggak, mentalnya dia untuk susah nggak mau. Itu di mana-mana. Zaman saya, waktu SMP, kawan saya berangkat sekolah. Itu jam 4 pagi udah berangkat sebelum subuh. Tiap hari naik sepeda ontel. Tapi saya pernah ngerasain loh Pak itu Pak. Iya. Untuk pergi ke sekolah bangun jam 4 pagi, saya tinggal di kampung dulu. Nah, mandi harus ke sungai saya Pak. Itu gila tuh menggigilnya banget tuh. Terus sekolah itu ibarat dari sini ke bandara Pak. Dari Batam Center itu di Pariaman, Kota Mambang. Masih kabupaten. Nah, Masih ngalamin. Jadi saya masih ngalamin yang terus apalagi di zaman saya tuh nggak kayak adatnya tuh nggak tidur di rumah Pak, tapi tidur di musola. Ngaji sekalian belajar adat. Nah, jadi masih ngalamin. Sampai ke Batam kaget Pak, kota kan Pak. Wah, terlalu bebas di sini gitu. Saya ngelihatnya tidak di sini zaman itu pun di kota. Kebetulan di kota Jakarta pun saya ngalami masih kecil kelas 2 SD ke Jakarta pernah main. Juga ngalami seperti itu, masih jalan kaki itu banyak. Iya. Dan masih ada namanya tata krama itu masih ada. Iya, betul sih Pak, iya. Dia karena ketika dia jalan itu pendidikan awal dia ngelatih otot kakinya. Mandirinya di situ. Ya, gitu. Karena media sosial Pak juga Mempengaruhi ya. nge-tweet sih Pak, ini bahaya itu. Nah, kalau dari pandangan Sania, coba Sania bisa jelasin nggak sekarang di semester berapa, apa yang pelajari, terus kerja juga harusnya kuliah di Batam, kerja juga dong. Iya, kebanyakan ya. Rata-rata gitu. Nah, cita-citanya apa? Kalau sebenarnya cita-citanya itu ya pengen jadi guru juga. Karena ngambil jurusan keguruan. Nah, kalau kedepannya sih kita nggak tahu ya kan. Iya, betul. Bakal gimana. Nah, untuk saat ini saya kerja jadi guru. Guru apa nih?
Guru bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga? Iya. Oh, oke. Masih sama Bapak ya. Menciptakan generasi baru ya Pak ya. Iya, setiap generasi mesti ada yang dekat kan. Sejak zaman dulu ya. Mungkin ini tipe saya ya. Iya. Tipe saya mesti ada salah satu mahasiswa. Karena saya waktu mahasiswa juga gitu dekat. Saya dengan dosen saya itu dekat banget. Sampai hari ini dekat banget ya. Orang tua gitu. Bahkan sudah beliau sampai meninggal dunia pun saya masih dekat itu. Setelah lulus, sudah puluhan tahun lulus. Dan sampai hari ini. Karena kedekatannya ternyata itu kalau dalam bahasa Arab ya. Tilmid suratul Qusra. Jadi tilmid ya. Guru itu murid tilmid ya. Sorry. Murid itu cerminan guru. Buruknya saya, baiknya saya masih ada nempel di Dian atau di Iga. Itu pasti ada. Karena kedekatan itu akan berpengaruh. Menurut saya Pak Dian perfect sih. Ada 100 Pak. Iya betul. Untuk levelnya Dian itu Dian salah satu yang punya relatif lebih menonjol, bukan in term of akademik, mungkin dari pengembangan diri lebih lebih tepatnya. Nih, oke, saya balik lagi ke kakak. Jadi guru itu cita-cita dari kecil atau baru kepikiran? Oh, kalau dari kecil tuh sebenarnya pengen jadi dokter ya. Basic ya cita-cita anak-anak. Dari lu sih Oke lah, harusnya oke ya di dokter ya. banget memang ya. Nah, tapi berjalannya waktu mungkin karena orang tua juga di bidang pendidikan. Nah, dari situlah mungkin yaudah jadi guru aja gitu. Ini Pak, salah satu Gen Z yang nggak ngikut Gen Z Pak. Kenapa itu? Kalau saya jadi kakak ini, saya pilih jadi YouTuber ya. Kenapa gitu? Artis ya. Jadi content creator ya Pak. Beauty vlogger gitu. Jadi guru. Nice. Nah, bicara tentang guru. Nah, kan otomatis ke kita Gen Z itu kita mandang milenial dan mandang yang generasi di bawah kita. Nah, menurut kakak nih, kakak kan otomatis sudah mulai ngajar generasi di bawah kita dong. Oh iya. Sulit nggak kak? Pastinya sulit. Lebih sulit atau gimana? Lebih sulit karena kalau misalnya sesama gen kita kan pasti kita tahu ya Gen Z gitu. Nah kalau gen alpha nih contohnya ada aja tingkahnya yang berbeda gitu kan. Terus ada bahasa-bahasa aneh baru, Pak. iya benar. Bahasa-bahasa Contohnya skibidi tuh Pak. Iya, Saya nggak tahu itu Pak. Iya, apa skibidi toilet gitu. Karena dari sosmed juga. Sigma, mewing, itu Pak yang bahasa-bahasa kayak gitu baru. Pak. Iya, ada bahasa-bahasa baru. Ini mungkin orang aneh udah tahu Mungkin ya. Nah, bahasa-bahasa yang kayak gitu yang kayak sebenarnya juga mungkin begini rasanya jadi milenial. Lihat generasi yang di bawah juga makin aneh, Pak. Iya, makin aneh dah. Begitu juga mungkin milenial nengok Gen Z, nih kok Gen Z kayak gini ya gitu. Nah, Gen Z juga nengok merasakan itu. Ya gitu. Sama aja gitu. Terus Kak, kan kalau di mungkin kebanyakan lingkungan saya tuh misalnya kayak ada teman-teman saya yang di sekolah kan dulu dapat guru yang galak, terus kakak jadi galak juga. Oh, turun gitu ya? Iya, diturunin gitu. Enggak. Lu ngerasain ini sekarang pas udah gitu. Atau beda lagi, atau kakak mau ada treatment? Harus beda. Jangan kita samakan pengajaran guru yang dulu sama kayak kita sekarang. Tapi kan lama-lama makin manja Kak. Justru kalau guru yang menurut saya guru yang ibaratnya bukan main tegas lah ya. Oh, tegas ya. Tegas itu membuat saya juga disiplin gitu. Tapi kalau misalnya makin kita lembut, bukannya generasi makin lembek juga. Nah iya, anak sekarang itu malah kalau kita makin marahin, dia malah makin jadi. Iya, laporin polisi. Laporin orang tua, tapi orang tuanya pun ngebelain ya bener. Itu lucu sih laporin polisi itu. Nah, kalau dari sisi Pak Megah, jadi dulu tuh beliau terkenal dengan istilah dosen killer. Killernya itu gimana tuh? Jadi ketika masuk tuh auranya udah kami udah gini. Ayo Pak. Apakah masuk? Ya, Pak. Kok bisa jadi disebut dosen killer Pak dulu Pak? Ya itu perspektifnya Dian sendiri. Ya, kalau nggak killer, ya nggak jadi Dian. Itu. Ya karena mungkin bawaan saya awal itu kan masih relatif masih muda, baru lulus kuliah. Oh iya baru lulus 2 Jadi baru setahun
2 tahun lah jadi dosen, pengen mengaplikasikan ilmunya saya terapkan dengan di zaman saya. Zaman saya kan hampir semua dosennya masih didikan orde lama. Yang masih keras, masih dipukul pun bisa zaman dulu kan. Sekarang kan nggak bisa. Sekarang nggak bisa Pak, iya. Zaman dulu kan biasa kan zaman lama itu peralihan saya, karena saya peralihan juga ketika mahasiswa ke zaman reformasi kan. Kalau dulu masih terbawa idealisme saya, belum masih berdasarkan bayangan saya yang dulu. Sekarang makin lama makin kan kita harus memahami. Iya betul. Terus marah-marah juga nggak pantas lagi kecuali yang sudah di luar. Tapi saya melihat jarang sekali saya temukan di luar batas mahasiswa itu. Kan mungkin fakultas pendidikan. Iya betul. Dulu sama Dian masih sering marah. Betul banget. Ya. Lu gak usah curhat Pak. Iya gitu. Tapi dari situ saya jadi punya batasan diri sih. Kayak kita sikap kita pada beliau seperti ini, pada ini, jadi kita punya aturan main yang berbeda nih. Setiap ketemu orang berbeda. Betul. Gitu. Nah juga sebenarnya Pak, saya juga menyadari sekarang Gen Z kebanyakan pukul rata sama orang Pak. Nah itu sih kan. Kalau saya masih untung masih dapat lah contoh-contoh dari milenial, contoh ke Pak Dian. Pak saya ngikutin Pak Dian banget Pak. Ya memang. Iya gitu. Nanti bicara pendidikan nih Pak Dian. Nah, kan otomatis dari pendidikan dan di dunia industri harus disiapkan sejak dini Pak. Ini apa langkah ke depannya kira-kira nih Pak? Dari kalau nggak salah ini kita ada membahas tentang SMK Restu Bunda. Oke, betul. Ini apa nih Pak? Jadi kita kerjasama juga dengan SMK Restu Bunda juga bareng Sania. Kebetulan Sania juga perwakilan dari SMK Restu Bunda. Jadi kita itu mau buka jurusan bisnis digital. Wow. Kenapa? Karena memang itu sudah trennya. Iya betul. Trennya kita mulai tren clipper, tren afiliator, streamer, selebgram, influencer. Nah semua nanti akan dikemas dari sekolah tersebut. Iya. Nah jurusan bisnis digital itu nanti rencananya juga akan kerjasama dengan berbagai industri. Salah satunya perusahaan yang ready nampung itu Promax. Itu salah satu perusahaan properti terbesar di Batam. Mereka siap nampung, rekrut artinya ya. Iya. Nah gitu juga kita akan mulai MOU ke Insya Allah ke Unrika. Wow. Jadi kalau misalnya ada jembatan ya lewat Pak Megah nanti kerjasama intinya adalah bisnis digital di Unrika kebetulan. Kemarin sudah iya. saya sampaikan pada dekannya Bapak Dr. Tibrani. Mungkin beliau lagi sibuk, nanti insya Allah kita Yes, amin. sudah saya sampaikan dengan WR3 juga. jadi lulusan Restu Bunda nanti pilihannya adalah direkrut atau dia bisa meneruskan ke Unrika. Jadi materinya itu update bukan dari buku yang melainkan dari industri. Langsung ya, Masukin Pak, ya? AI misalnya. Begitu juga pelajar-pelajaran di kampus kita serap juga, kita mulai jualan gitu. Nice. Jadi benar-benar SMK masa depan sih. Banyak konten kreator nih Kak. Oh iya, Banyak benar. permunculan ya Pak. Betul. Nanti rencananya akan menciptakan banyak konten kreator karena bisnis digital itu adalah salah satu jurusan yang bisa dimulai sejak dini. Yes, betul. Berbeda misalkan contoh kayak misalkan pengelasan atau perhotelan itu harus lulus dulu baru bisa berkarir. Iya. Kalau bisnis digital bisa langsung masuk kelas 10 bisa langsung start. Nah, itu yang akan kita lakukan di SMK Restu Bunda. Nah, gimana nih menurut Kakak tentang jurusan baru nih untuk di Restu Bunda? Nah sebelumnya di Restu Bunda ini kan jurusannya pada umumnya kayak TKJ, teknik komputer jaringan, akuntansi, otomotif. Nah kalau dari situ kayaknya sudah mulai banyak menurun ya orang anak sekolah yang tertarik gitu. Iya betul. Nah dari sini kita akan menambahkan jurusan baru bisnis digital itu mungkin bakal kedepannya. Amin. Bakal banyak gitu yang ingin masuk jurusan itu. Karena juga ngikutin zaman kita. Iya, gitu. sobat Apalagi digital. sekarang zaman ngeracunin orang untuk beli barang, Wak. Ya, Nah, iya, betul. afiliator nanti akan kita Afiliator. ajari juga. Nah, itu bakalan cocok banget tuh. Di gimana pandangan Bapak tentang profesi-profesi baru dia yang akan datang nih, Pak? Nah, Tentang afiliator, konten kreator dan segala macam itu gimana? kampus dunia pendidikan juga menyesuaikan pada masanya. Sekarang kurikulumnya pun menggunakan OB outcome based education. Jadi kurikulum yang ada ini akan menyesuaikan pasar juga. Jadi kita yang ngejar pasar itu. Jadi kebutuhan apa sih? Nah, misalkan di pendidikan bahasa Inggris, selain jadi guru bahasa Inggris, juga ada yang lain, misalnya dari penerjemahan, interpreter, wirausaha. Salah satunya Mas Dian. Iya, benar. Dia jadi wirausaha. Jadi pola pikir itu harus dikembangkan di wirausahaan. Karena sekarang ada mata-mata kuliah itu. Ya.
menyesuaikan sekarang, nggak kaku seperti dulu, nggak rigid. Sekarang lebih fleksibel dari mata kuliah. Fleksibel Pak. Terus satu lagi mungkin ke kakak nih, saya mau nitip tentang soft skill Kak. Nah, ya soft skill yang penting memang bang. betul. Saya selalu punya gap dengan anak-anak itu soft skill mereka, di gaya komunikasi mereka. Ya satunya mungkin ya salah satunya soft skill itu ya attitude, sopan santun. Iya, benar. Itu yang paling kerasa banget kayak sekarang. Kalau zaman saya tuh Pak, saya masih takut ya Pak. Iya, Takut gak enak segala macam. Anak-anak sekarang nggak peduli deh Pak. Nggak peduli, mau dia sibuk mau saya penasaran, saya tanya kayak gitu. Nah, itu kan terus dengan cara bertanya juga kadang kesel gitu karena cara bicaranya mungkin itu sih yang kayak ya mungkin kalau untuk di industri mungkin kan anak-anak sekolah sekarang kan nggak ngerti nih bahwa dunia kerja tuh cara kerja bagaimana, komunikasinya bagaimana. Mungkin bisa nih Kak saya nitip satu tentang soft skill. Gitu. Sekarang mungkin dari editor ya Pak ya. Iya, dari sikap. Nah, mungkin ada keresahan untuk anak-anak sekarang Pak. Ya, itu sih bedanya. Memang mereka itu harusnya memang dari sekolah ya dibedakan antara pendidikan dan proses belajar mengajar. Jadi saya juga kebetulan ambil sarjana pendidikan. Memang kita fokusnya itu ngedidik dan mengajar itu dua hal yang berbeda. Benar ya Pak. Jadi kayak kalau belajar mengajar itu sebenarnya gampang ya. Otodidak tuh gampang. Kita lihat di YouTube, belajar segala macam, otodidak gampang. Tapi kalau kita ngomong ke pendidikan itu wajib ada mentornya. Nah, karena kita lihat role model. Nah, itu yang harusnya lebih diterapkan di sekolah. Nah, melalui Restu Bunda ini adalah kita jadi fokus kelas 10 itu membentuk karakter. Jadi kita bangun akarnya dulu, akarnya kuat, maka batangnya akan kuat. Jadi kayak pantang menyerah, disiplin, ambisi untuk belajar. Nah, ini diterapkan di kelas 10. Kelas 11 itu udah gampang tuh. Kenapa? Mereka punya kesadaran, oh iya ya, aku nggak boleh bodoh ya. Kayak itu nggak boleh orang bodoh gitu. Kayak itu harus disiplin. Nah, kelas 11-12 itu udah enak banget. Kenapa? Kelas 10-nya sudah terbentuk karakternya. Wah, nice. Jadi untuk adik-adik SMP atau orang tua bisa nih mulai nih. Ya, betul. Karena Restu Bunda di alamatnya Pak. Alamatnya di mana, San? Oh, alamat ada di Geraha Nusa Permai, Blok A nomor 4 dan 5. Nah, boleh langsung nih karena ada jurusan-jurusan yang nih keren banget, oke banget nih untuk apalagi untuk zaman sekarang gitu. Terus dari kalau skill udah dipelajari dari SMK, otomatis nanti ketika lulus sudah siap untuk bekerja. Nah, atau kalau nggak mau bekerja mau kuliah dulu juga bisa. Gitu. Kalau sudah nge-link sama universitasnya, kalaupun dia mau kerja sudah ada yang siap rekrut. Nah, gitu nih, tunggu apa lagi nih adik-adik nih, boleh nih. Nah, juga biasakan sih anak-anak sekarang tuh harus bercita-cita ya Pak ya. Harus. Nah, kebanyakan anak-anak sekarang nggak mikirin cita-cita Pak. Betul Pak. Kalau zaman saya dulu cita-citanya jadi tentara kali Pak. Cuman badan nggak bisa. Nice. Untuk hari ini cukup salah satu yang menginspirasi saya sih Pak. Apalagi ketemu Pak Megah nih gitu. Saya jadi tahu Bapak lebih dalam. Oh ya gitu ya. Pak nakal nggak sih Pak? Ya, kalau nakal katakanlah enggak sih. Termasuk mungkin eksklusif ya. Sebenarnya saya lebih dekat sama istrinya dia. Ya, akrab seperti Sania itu akrab. Tanpa sepengetahuan Bapak, kita udah undang nih, ada Pak? Istri Pak dia nggak ada. Oh, nah dari dulu eksklusifnya itu dari mana ya Pak? Bukan istilah eksklusif, saya ceritakan sendiri. Dia penyendiri. Kalau bahasa Belanda dan Rengen, itu maksudnya menyendiri. Bukan menyendiri berarti dia menjauhi kawan. Dia sudah berpikir melampaui kawannya. Dia dekat saya, kebetulan saya dengan waktu itu Iga itu mahasiswi saya, kebetulan ya cantik kayak Sania kan. Nah, sesuai ini bercanda aja dia. Untuk mendekati kan perlu orang yang lebih dekat kan. Sebelum jadi ya. Memang gitu ya. Ini jangan kakak ini juga bapak acara ini. Enggak, sampai sekarang. Kan dia juga main film juga. Film judulnya apa? Ya nanti di YouTube dia. Nanti kalau perlu aktornya diajak ke sini ngisi di sini. Bisa. Boleh Pak. Kak, kebetulan saya juga bisa ngedirect kok Kak. Promosi Pak. Bapak, ada tambahan lagi Pak dari Bapak? Oke, dari saya itu sih. Nice, kali ini juga banyak nih yang bisa diambil dari teman-teman pendengar maupun adik-adik untuk dari segi pendidikan, Betul.
salah satu dosen killer dan ternyata tidak killer menurut saya. Pandangan Pak Dian aja. Ya, makanya saya asumsi saya aja saya. Sudah diklarifikasi. Boleh klarifikasi bahwa udah apa? Bikin video. Nah, terus juga ada SMK Restu Bunda yang siap menerima adik-adik SMP untuk membuat jenjang karir yang lebih bagus lah. Betul, Dan betul. lebih teratur juga karena juga didampingi oleh mentor-mentor yang ahli pada Ahli dari bidangnya. industri lagi langsung Dari ya. industri lagi. Nah, itu aja. Mungkin dari kami untuk episode kali ini itu aja. Selamat beraktivitas. Terima kasih Pak udah datang, terima kasih Kak udah datang dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye, have fun.